Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bertemu di majelis ilmu. Insyaallah ilmu yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk diri pribadi kita, untuk keluarga, bangsa, negara, dan agama. Dan salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang. Yang insya Allah hari ini kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Saya akan melanjutkan mengenai materi tentang hak asasi manusia. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas atau mengkaji tentang hak itu sendiri, ya. Jadi hak itu berasal dari bahasa Arab, ya. Artinya ada dua. Sebenarnya mungkin ada banyak artinya, tetapi yang bisa saya tarik itu ada dua. Tentang hak itu adalah kepastian dan hak itu adalah kebenaran. Kemudian kita masuk mengenai asasi, ya, atau asas. Asas itu berarti dasar atau fondasi. Jadi kita ibaratkan hak itu ada dua, Pak. Ya, ada hak warga negara, ada hak asasi manusia. Jadi kita bedakan. Ya. Ada yang bilang ada hak biasa, ada hak asasi. Kalau hak warga negara itu adalah hak yang diberikan oleh negara. Hak yang diberikan oleh negara itu seperti apa? Ya salah satunya ya pelayanan KTP, itu adalah hak kita. Pelayanan kartu keluarga, itu adalah hak kita. Dan pelayanan-pelayanan yang menjadi kewajiban bagi pemerintah kepada warganya, ya. Itu bicara hak warga negara. Tetapi kalau hak asasi manusia, hak dasar dia. Napas itu adalah hak dasar kita. Makan itu adalah hak dasar. Minum adalah hak dasar. Membutuhkan kenyamanan, membutuhkan perumahan itu adalah hak dasar manusia. Gitu ya. Dan hak dasar itu tidak bisa diganggu-gugat gitu. Bukan negara yang memberikan. Dulu ada perdebatan antara pengamat satu dengan pengamat yang lainnya gitu. Dia bilang bahwa hak asasi manusia itu sama dengan hak warga negara. Nah, tidak. Padahal tidak, ya. Hak asasi manusia itu hak yang diberikan oleh Tuhan, sedangkan hak warga negara hak yang diberikan oleh negara, gitu. Jadi beda gitu ya. Negara tidak pernah memberikan napas gitu, Tuhan yang memberikan kita napas. Negara tidak memberikan rezeki, Tuhan yang memberikan rezeki gitu. Ya meskipun kita banyak harta, tetapi Tuhan memberikan kenyamanan. Banyak orang banyak harta tetapi tidak nyaman dengan hartanya. Tenangan adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, hak asasi manusia itu adalah pondasi bagi manusia yang apabila diambil atau terabaikan itu akan bisa melanggar harkat dan martabat atau melecehkan harkat dan martabat manusia. Kemudian kita masuk ke definisi manusia, gitu ya. Nah, jadi banyak para ahli mendefinisikan manusia itu sendiri. Bahkan kita sendiri kadangkala berpikir gitu ya. Apalagi yang masih labil berpikir saya ini siapa gitu ya. Kenapa saya diciptakan? Kenapa ada di sini gitu. Selalu ada kajian-kajian seperti itu. Manusia itu seperti apa sebenarnya gitu ya. Ya, ada yang mengatakan bahwa manusia itu adalah zon politikon, ya. Hewan yang bermasyarakat ini. Orang-orang barat itu selalu mengidentikan itu manusia itu seperti hewan itu. Tetapi hewan yang berpikir. Meskipun dalam agama mengatakan bahwa kita ini beda dengan hewan gitu. Ya. Ada sifat hewania manusia, tetapi bukan hewan. Gitu. Manusia ya manusia. Manusia bukan malaikat, manusia bukan hewan gitu. Manusia ya manusia gitu ya. Bahwa ada kesamaan, betul ada kesamaan ya. Tetapi kesamaan belum tentu itu adalah penamaan yang sama gitu ya. Jadi zon politikon itu adalah makhluk yang berkumpul. Jadi manusia itu pada dasarnya manusia itu suka berkumpul. Gitu. Suka berkumpul, suka bermasyarakat, suka bersosialisasi. Bagaimana apa kalau ada orang yang suka menyendiri?
Kan ada orang yang menyendiri, sukanya menyendiri, Pak. Menyendiri itu begini, menyendiri itu adalah kondisi batin seseorang di mana dia butuh ketenangan. Tetapi pada dasarnya manusia membutuhkan manusia yang lain. Gitu. Ada kondisi-kondisi di mana manusia membutuhkan ketenangan dan itu kita butuh kesendirian. Ya. Tapi tidak selamanya kita butuh kesendirian kan. Kita butuh orang lain juga untuk membantu kebutuhan kita semuanya. Max Scheler menyebut sebagai das Krankentier atau hewan yang sakit gitu, yang selalu bermasalah dan gelisah. Jadi manusia itu adalah tempat berkeluh kesah. Jadi kalau ada teman kita yang berkeluh kesah, jangan kita pikir orang yang mendengarkan keluh kesah itu tidak ada masalahnya. Gitu. Bahkan boleh jadi dia lebih hebat masalahnya daripada orang yang bercurhat itu. Nah, tetapi pandai-pandailah kita bergaul. Kalau ada teman yang bermasalah, dengarkanlah dia dulu, ya. Ya, meskipun kita punya masalah. Jangan sampai dia punya masalah, kemudian dia butuh masukan, kita sendiri yang juga curhat gitu. Sama juga dengan saya. Kemarin saya begini gini. Akhirnya tidak ada solusi. Yang ada hanya forum curhat saja gitu. Nah, itu yang tidak boleh itu ya. Kalau ada teman yang bermasalah, kita menjadi solusi, ya gitu. Jangan semuanya jadi forum masalah gitu, tidak boleh ya. Nah, karena pada dasarnya memang kita adalah makhluk yang bermasalah memang gitu ya. Kita sejak dilahirkan itu harus memang menangis gitu. Kalau tidak menangis dipukul itu, supaya menangis. Anak yang dilahirkan tidak menangis itu tidak sehat dalam dunia kedokteran. Gitu. Oleh karena itu mereka anak bayi itu harus dipukul supaya menangis, bukan pukul ya, hanya untuk menangis saja gitu ya. Karena ternyata menangis itu adalah kondisi biologis manusia di mana itu ternyata penting juga untuk kesehatan. Banyak orang yang sedih tidak menangis sehingga terjadi stres. Dalam ilmu psikologi, orang yang menangis itu adalah orang yang sedang meluapkan emosinya. Setelah dia menangis, itu seakan bebannya itu keluar gitu. Ya. Ada orang yang emosi berteriak dengan reaksi teriakannya gitu. Ada juga emosi karena dia tidak mau berteriak, mungkin tetangganya dengar apa segala macam, maka keluarlah air matanya. Itu adalah bentuk ekspresi manusia untuk tidak menimbulkan penyakit dalam hati. Makanya kalau dalam ilmu psikologi itu kalau ada orang yang bersedih, silakan menangis sejadi-jadinya, gitu. Tetapi jangan menangis sampai banting kepala gitu. Menangis, keluarkan air mata gitu. Itu dalam ilmu psikologi. Gitu. Ada yang banyak yang mengatakan bahwa manusia itu ya seperti dulu kalau kita waktu di SMA ada namanya Homo sapien. Homo sapien itu peralihan, kalau dalam ilmu teori Darwin itu peralihan antara hewan dengan manusia gitu. Meskipun ini sudah banyak dibantah ya. Harun Yahya juga pernah membantah itu bahwa ini adalah ada missing link, tidak ada keterkaitan antara kera dengan manusia gitu. Ya sampai sekarang kan kera tidak pernah pintar berbicara seperti manusia gitu. Kalau kera bisa berevolusi seperti manusia, sudah bisa kita lihat ada kera yang hampir wajahnya seperti manusia. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kera yang berubah jadi manusia gitu. Ya kecuali Son Gokong itu yang dalam ilmu khayalan fiksi itu ya. Nah, itu. Homo sapien itu adalah manusia atau hewan yang berpikir, yang berbudi gitu. Jadi kenapa disebut Homo sapien? Karena mereka sudah menemukan peralatan-peralatan yang digunakan untuk kebutuhannya. Mereka bisa membuat api dengan batu, dengan gosokan batu. Mereka bisa membuat tombak untuk berburu ya dengan peralatan seadanya gitu. Tetapi pada dasarnya mereka sudah mempunyai cara teknik untuk bertahan hidup. Meskipun itu masih nomaden, masih berpindah-pindah gitu.
Ada juga yang disebut dengan Homo faber atau tool making animal gitu ya, atau hewan yang suka membuat peralatan gitu. Jadi manusia itu memang pintar gitu membuat peralatan. Nah, inilah yang membedakan antara hewan dan manusia gitu. Kalau hewan itu dari zaman Nabi Adam, burung itu buat sangkarnya seperti itu dari zaman Nabi Adam. Kalau manusia membuat rumahnya banyak macam tergantung kebutuhan. Ada yang modelnya segi 4, segi 3, ada segi 5, ada yang setengah lingkaran, macam-macam. Ya, ada yang rumahnya di atas pohon, ada yang rumahnya di atas laut dan sebagainya. Itulah kepandaian manusia dalam membuat peralatan gitu. Ada juga mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berekonomi, makhluk yang selalu menghitung-hitung gitu ya, laba rugi. Apa untungnya gitu. Kalau saya kumpul sama dia, untungnya apa gitu. Itulah manusia gitu, selalu menghitung gitu. Apa apa manfaatnya saya berkumpul? Apa manfaatnya saya bergabung sama organisasi itu? Gitu, ya. Selalu menghitung pada aspek ekonomi gitu ya. Ada juga mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang beragama. Ada yang mengatakan bahwa manusia ini bukanlah penduduk asli bumi. Gitu. Betul, kita adalah penduduk asli langit. Gitu. Ya, Nabi Adam kan dari langit ya, kemudian diberi sanksi turunlah ke bumi. Gitu. Jadi bumi ini bukanlah tempat manusia, bukan kampungnya manusia. Bumi ini hanyalah tempat singgah manusia. Ya, kalau kita ibaratkan dalam perjalanan dari Bau-Bau ke Pasarwajo, Bau-Bau ke Pasarwajo, bumi ini seperti SPBU, ya. Nah, jadi dari perjalanan kita isi bensin, gitu. Bensinnya kita sebagai manusia adalah amal perbuatan kita, pahala kita. Semakin banyak pahala kita, maka pada waktu kita melakukan perjalanan ke tempat tujuan, maka semakin selamat kita. Kurang lebih begitu dia, logika dalam perjalanan hidup manusia. Ada juga yang mengatakan manusia itu adalah homo sapien, gitu. Manusia yang pandai berbahasa. Gitu. Binatang dari dulu bahasanya seperti itu terus. Gitu. Tetapi manusia luar biasa, banyak sekali. Di Buton ini ada puluhan bahasa bahkan ya. Kalau kita bicara etnis, ada Cia-Cia, ada ada Wolio, ada Pancana. Nah, Pancana itu dia satu rumpun dengan Muna, ya. Jadi Pancana masuk ke Buton Tengah itu banyakkan Pancana. Kemudian kalau di Kota Bau-Bau ini di Lipu, kemudian menyeberang ke Buton Selatan itu Kadatua, kemudian pergi lagi di Siompu itu Pancana, itu rata-rata Pancana. Ya. Kalau Cia-Cia itu dari Pasarwajo itu banyak Cia-Cia ya. Kemudian Gunung Sejuk, Kota Bau-Bau itu di bagian sana perbatasan Bau-Bau Kabupaten Buton ya, di Sorawolio itu Cia-Cia. Sampai ke Lapan Dewa, ke mana itu? Buton Selatan. Setelah Lapan Dewa, sebelum Sampelawa ya, dan sebagian dari Batauga. Sebagian Batauga itu ada yang bahasa Olio, ada yang bahasa Cia-Cia. Kemudian menyeberang lagi ke Batu Atas, sebagainya. Gitu. Logatnya yang berbeda, tetapi bahasanya sama, gitu, bahasa Cia-Cia. Itulah manusia yang pintar membuat merangkai bahasa. Ya. Ada juga mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang bersahabat dengan manusia yang lain. Gitu ya. Ada juga yang dikatakan manusia itu adalah homo homini lupus, serigala bagi serigala yang lain, serigala bagi manusia yang lainnya. Ini dalam teori politiknya gitu. Jadi kenapa politik itu selalu diidentikan sesuatu yang buruk gitu? Karena ini kadang-kala lawan jadi musuh, bahkan musuh dalam selimut. Ya, gitu. Kemarin kita bersahabat, duduk sama-sama, setelah beda partai, beda pilihan, ya sudah, baku ogah saja. Bukan hanya baku ogah, kadang-kala fitnah macam-macam. Oh, dulu itu waktu saya berteman sama dia, banyak utangnya dulu itu. Ya. Makanya dia itu saya tidak berteman lagi. Hanya karena beda pilihan. Bahkan suami istri bisa ranjang hanya karena beda pilihan. Ya, jadi
Kalau dalam teori politiknya, makanya kebanyakan itu politik itu selalu diidentikan dengan hal-hal yang negatif. Padahal sebenarnya politik itu bagus, ya. Politik itu ada untuk kemaslahatan umat. Politik itu ada untuk kepentingan warga negara. Jadi politik itu bukan untuk mengejar kekuasaan, bukan tujuannya mengejar kekuasaan. Nah, ini yang salah. Dalam pemahaman kita, politik itu untuk mengejar kekuasaan, sehingga apa yang dikatakan oleh Niccolo Machiavelli bahwa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Ini yang terjadi di zaman now ini. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Entah itu money politik, entah itu tipu menipu dan sebagainya, ya. Ya, ini adalah fenomena zaman, gitu. Sehingga politik yang tadinya bersih dikotori oleh tangan-tangan kotor dan cara berpikir yang kotor. Gitu. Ada yang bilang bahwa politik itu kotor. Kalau politik itu kotor, kenapa ada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik? Gitu. Makanya dalam politik itu dikategorikan ada politik pragmatis, ada politik idealis. Nah, kalau orang akademisi namanya politik idealis. Kalau orang praktisi, mereka kebanyakan pragmatis. Pragmatis ini seperti apa, Pak? Pragmatis itu adalah orang yang menyatakan bahwa itu adalah bagus kalau penting berguna untuk mereka sendiri. Jadi korupsi itu bagus karena memperkaya diri sendiri. Itu pemikiran yang pragmatis. Money politik itu bagus. Ya, kalau saya tanya mahasiswa, kalau setiap saya tanya money politik itu bagus atau tidak? Tidak bagus, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau ada waktu misalnya pilkada atau pilcaleg atau pilkades lah gitu ya. Kemudian ada yang bawa uang 200, 300 gitu. Mau pilih tidak? Tidak pilih. Kalau dia naikkan 500, goyang iman gitu. Goyang iman ya. Ya 100 mungkin masih ada, tidak. Saya no money politik saya. Saya pilih berdasarkan hati nurani. Setelah dia naikkan 200, sudah mulai lagi, mulai goyang. Naik lagi 300, sudah mulai kuat ini ke arah money politik. Naik 500, sudah yakin bahwa ini adalah pilihan yang terbaik. 500 sambil coblos. Bismillah. Inilah ya fenomena zaman gitu ya. Gitu. Kadangkala susah. Kita membaca manusia itu susah, Pak. Gitu ya. Jangankan kita membaca manusia secara umum, membaca perempuan itu kebutuhannya apa susah. Membaca apa maunya gitu ya. Makanya perempuan itu adalah makhluk misterius gitu. Hari ini berkata A, besok itu bisa berkata B. Perempuan mengandalkan pada rasanya, sedangkan laki-laki berdasarkan pada rasionya. Sekarang manusia itu apa gitu ya? Nah, ternyata ada yang lebih, kalau dalam ilmu agama seperti Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia itu terdiri atas dua. Manusia itu ada jism, ada nafas. Jadi kalau manusia itu sudah terbentuk dari dua unsur itu, itulah manusia. Tetapi kalau salah satunya, misalnya hanya roh, itu makhluk halus. Ya. Tetapi kalau hanya jism, hanya jasmani saja, boleh jadi dia hewan gitu. Karena kenapa kita berbudi pekerti yang luhur itu karena ada rohania di dalamnya. Apalah artinya jasmani ini? Jasad ini apalah artinya? Pada saat orang meninggal itu sama saja dengan sampah yang ada di, sama saja itu. Bangkai seperti bangkai hewan. Ya. Manusia bisa berharga, bisa mulia karena rohanianya itu. Karena rohaninya itu. Nah, makanya tangan yang kita miliki ini sebenarnya hanya tumpangan saja orang, hanya cangkang saja, wadah saja. Tetapi yang mulia itu adalah rohanianya manusia. Gitu. Ada kajian-kajian dalam ilmu-ilmu filsafat bahwa rohania manusia itu seperti energi gitu. Kalau saya agak sepakat di situ. Rohania manusia itu adalah energi. Gitu. Makanya roh itu tidak
hukum energi kan ada namanya hukum kekekalan energi kan? Ada. Bahwa energi itu kekal. Dia hanya berubah bentuk daripada cair ke gas ke macam-macam. Tetapi energi itu tetap ada. Sama juga dengan manusia. Manusia kalau mati tinggal rohnya. Roh itu akan hidup sampai hari kiamat. Itu pun juga kalaupun nanti akan di apa namanya disiksa, itu roh itu tidak akan mati. Dia kekal selamanya. Kekal. Itu ya dia. Itulah manusia ya. Sedangkan Eric Fromm mengatakan bahwa selama ini kita mengatakan manusia itu adalah makhluk yang sosial, zoopolitikon atau animal rasional. Itu hanya penamaan saja, tetapi bukan seutuhnya manusia itu sendiri. Kita belum bisa mendefinisikan manusia secara utuh. Jadi Fromm itu tidak mengambil kesimpulan manusia itu seperti apa, tetapi dia hanya menyimpulkan bahwa para pakar ini sedang mendefinisikan manusia pada part-partnya saja, pada bagian-bagian tertentu. Seperti ibaratnya mendefinisikan gajah itu, di mana orang buta mengatakan bahwa ini pada saat dia pegang kepalanya, ya, bahwa gajah ini adalah binatang hewan yang besar kepalanya. Ada juga yang pegang ekornya, ini gajah ini hewan yang berekor, ya. Ada juga pegang belalainya, ini hewan yang mempunyai belalai. Masing-masing mendefinisikan dan itu benar, tetapi pada part-part tidak secara utuh mendefinisikan gajah itu sendiri. Gitu. Itulah yang disebut. Ya, ada yang bertanya silakan sebelum saya masuk ke materi selanjutnya. Nanti minggu depan saya tidak akan mengkaji lagi tentang ini. Nanti ada materi selanjutnya karena materi ini sebenarnya materi satu mata kuliah saya waktu itu tentang hak asasi manusia. Jadi kalaupun saya kaji semuanya ini kita butuh waktu 1 semester gitu. Sementara banyak materi yang harus kita kaji dalam PPK ini. Tentang pertahanan keamanan, tentang negara dan konstitusi kita belum kaji ya. Ya, ada yang bertanya silakan kalau ada yang mau bertanya tentang manusia itu sendiri gitu ya. Manusia itu apa? Dulu saya pernah ajak diskusi rekan-rekan mahasiswa terkait dengan kasus aborsi. Aborsi. Kalau dalam agama itu kan itu jelas haram kan aborsi. Tetapi kalau dalam ilmu kedokteran itu masih ada yang dibolehkan. Masih ada. Itu pun harus melalui persetujuan dari ibunya, dari keluarganya. Karena ada kasus-kasus tertentu di mana harus menyelamatkan ibunya atau anaknya. Nah, itu yang menjadi perdebatannya. Ada juga yang waktu itu kajiannya tentang ini, pernikahan dini gitu ya. Ada di bagian saudara kita di selatan itu pernikahan dini ada, masih SMA sudah dinikahkan. Bahkan sebelum masa kalau dalam perempuannya itu haid itu masih kecil mereka sudah dinikahkan. Dalam undang-undang kita, aturan kita bahwa tidak boleh ada pernikahan di usia dini karena itu akan rawan pada saat dia lahirkan, ya, rawan. Banyak yang meninggal karena usia kandungannya atau usianya itu tidak siap untuk melahirkan, gitu. Katanya gitu, hasil penelitian. Ada juga waktu itu kajiannya kita tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, gitu ya. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
Dulu ceritanya KDRT itu adalah ranah privat, ranah privat. Jadi kalau misalnya kalau dengar cerita-ceritanya orang tua dulu, kalau ada suami yang pukul istrinya, tidak ada yang berani itu datang menolong. Siapa yang mau datang? Jangankan tetangganya, orang tua perempuan itu pun tidak bisa. Dalilnya bahwa ini sudah istri saya, gitu. Saya mau apakan ini istri saya, anak saya mau apakan itu terserah saya. Dulu ya. Sehingga orang susah untuk melakukan intervensi menyelamatkan nyawa. Maka terjadi banyak korban perempuan dan anak dalam KDRT itu. Kenapa sampai ranah privat itu Pak bisa menjurus ke ranah publik? Kan itu urusan rumah tangga Pak. Dia mau melayang, banting piring, banting macam-macam itu kan urusannya mereka, pertengkarannya mereka suami istri Pak. Gitu. Kenapa negara hadir untuk melakukan intervensi tentang KDRT? Itu bukan ranah publik Pak, itu ranah privat. Nah, terjadilah perdebatan di situ antara ranah publik dengan ranah privat. Gitu. Awalnya itu dijadikan ranah privat, tetapi korbannya semakin banyak, ini tidak bisa. Ini harus masuk ke ranah publik. Gitu. Makanya dalam kajian kebijakan publik itu bahwa ranah privat itu bisa menjadi ranah publik kalau sudah bersentuhan pada harkat dan martabat publik itu sendiri. Ada contoh misalnya, dulu ada seorang Bupati Garut kalau tidak salah ya, namanya Aceng Fikri. Jadi dia punya istri muda, entahlah berapa orang istrinya, tapi ada istri mudanya. Usianya kurang lebih masih belia ya, gitu. Sama seperti masih SMA lah. Gitu. Apa yang dia lakukan? Dia ceraikan istrinya lewat namanya dulu BBM. BBM, lewat BBM. Ceraikan istrinya, dia ceraikan istrinya. SMS-nya itu dibaca, tersebar di media sosial, dan itu dikecam oleh semua warga, bukan hanya daerah Garut, tetapi seluruh Indonesia. Mengecam perbuatan itu, bahwa itu tidak manusiawi. Gitu ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Aceng Fikri, bahwa ini istri saya, kenapa kalian mencampuri urusan kami gitu. Saya mau ceraikan istri saya, itu haknya saya gitu. Masa kalian mau urusin? Kalau katakanlah saya tidak melayani warga dengan baik, ya, menjalankan aturan tidak dengan sesuai dengan aturan, Anda boleh koreksi saya. Atau menyalahgunakan keuangan, Anda boleh koreksi saya gitu. Tetapi ini keluarga saya gitu. Saya ceraikan istri saya, hak saya, kenapa ini? Maka terjadi perdebatan, ini ranah publik atau ranah privat? Nah, gitu. Nah, makanya dalam teori-teori kebijakan itu mengatakan ranah privat bisa masuk ke ranah publik kalau sudah bersentuhan pada harkat dan martabat moral masyarakat. Gitu. Atau dia seorang pejabat publik. Jadi itu memang ya banyak terjadi perdebatan mengenai hak asasi manusia ini sendiri. Gitu. Ya, apakah dia boleh masuk diintervensi oleh negara atau tidak boleh? Sama juga dengan urusan ini, urusan ibadah. Ada saudara kita yang aliran Ahmadiyah. Dia mengaku Islam, tetapi tidak sesuai dengan Sunnah. Tetapi mereka berdalil bahwa ini hak kami gitu ya. Negara tidak mempunyai kewenangan untuk membubarkan dengan paksa. Hanya dikeluarkan lewat namanya Majelis Ulama Indonesia, fatwa mengharamkan aliran itu sendiri. Tetapi negara tidak mengambil tindakan apapun. Beda dengan FPI, HTI. Negara langsung mengeluarkan
aturan untuk memubarkan. Beda dengan Ahmadiyah. Nah, sampai sekarang itu masih ada bibit-bibit Ahmadiyah. Nah, ini yang harus ada dalam negara. Negara itu harus adil bagi warga negaranya. Ya, kenapa terjadi banyak demonstrasi gitu di negara? Ya karena demonstrasi itu sebenarnya begini, idealnya ya. Ngapain orang mau capek-capek pergi demonstrasi kalau sudah kenyang gitu? Kan logikanya begitu. Tapi orang kelaparan gitu. Orang merasa tidak adil, orang merasa dizalimi, ya pastilah pergi demo gitu. Kan gitu ya. Tapi kalau orang sudah sejahtera, orang sudah kenyang, ngapain juga mau pergi demo gitu. Lebih pergi konser. Karena itu menyangkut hak dan martabat manusia dan menyangkut dengan hak asasi manusia, gitu ya. Kalau urusan perut tidak ada kompromi, gitu. Tidak ada kompromi. Kalau masyarakatnya banyak kelaparan, gitu, maka terjadi huru hara, gitu. Banyak yang menjadi persoalan di negara kita ini terkait dengan hak asasi manusia. Ya, terutama perempuan. Ada juga gerakan-gerakan namanya feminisme. Ya. Nah, itu gerakan di mana gerakan ini dari barat sebenarnya. Ya. Ada kalau dulu kita kenal namanya emansipasi wanita. Atau kalau dalam istilah-istilah lain itu namanya kesetaraan gender. Nah, itu. Ya. Ada yang mengartikan bahwa kesetaraan gender itu adalah di mana laki-laki perempuan itu mempunyai kedudukan yang sama gitu. Nah, itu. Sehingga banyak yang bilang bahwa kalau laki-laki perempuan mempunyai kedudukan yang sama berarti laki-laki ini tidak seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an gitu ya. Dalam kitab tidak bahwa laki-laki itu lebih unggul daripada perempuan dalam hal kekuatan gitu. Makanya para nabi itu tidak ada perempuan, rasul tidak ada perempuan. Kalau Kiai Haji Zaidun bin Zaid itu kalau perempuan ya setengah mati malaikat. Kalau sudah masa haidnya malaikat menjauh. Oleh karena itu nabi itu dan rasul harus laki-laki. Karena kenapa? Mereka mendapatkan cobaan yang sangat berat. Mereka harus pergi berperang, tidak mungkin perempuan pergi berperang. Ya. Mereka harus mengalahkan musuh-musuhnya yang keras kepala, dan tidak mungkin perempuan harus melawan itu. Harus butuh laki-laki. Gitu. Tetapi dalam konsep emansipasi wanita atau kesetaraan gender tadi, ya mengaburkan hal itu. Gitu. Nah, ada yang secara ekstrim mendudukan perempuan dan laki-laki itu sama, tetapi ada yang mengartikan kesetaraan gender itu adalah di mana peran perempuan itu sama dengan kedudukan laki-laki dalam kehidupan sosial. Tetapi dalam kehidupan peribadatan agama itu beda, pakemnya beda gitu. Tidak bisa perempuan mengimami laki-laki. Tidak bisa. Meskipun perempuan itu sudah hafiz Al-Quran, sudah menjadi orang yang hebat dalam bacaannya, dalam tajwidnya. Tidak bisa lah. Kalau laki-laki masih bisa Al-Fatihah, itu bisa untuk mengimani perempuan. Gitu. Nah, perdebatannya banyak sih kalau perdebatan. Begitu juga dengan kasus LGBT gitu ya. LGBT. Nah, ini di negara kita ini banyak ini LGBT, banyak sekali. Ya. Dan itu yang kita sayangkan. Ya, ada yang bertanya silakan kalau ada yang bertanya. Saya persilakan. Ya, silakan Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sekedar untuk memecah kebuntuan. Iya, memecah kebuntuan. Karena saya juga mau buntu juga. Ya, pertama-tama saya minta maaf terlambat datang. Iya. Karena ada tetangga kedukaan. Iya. Anak-anaknya itu Pak, mereka orang yang tidak paham tentang penyelenggaraan mayat karena banyak minum-minum mabuk begitu. Oh iya. Mungkin Allah katakan saya ke tetangga, saya lihat dan saya pastikan saya bisa tinggalkan setelah mayat sudah dikuburkan. Alhamdulillah selesai. Saya WA ini bilang kebetulan dosen baru masuk, berarti Allah tahan dosen. Masuk. Karena saya hadir, saya pikir tidak terlalu terlambat. Iya. Nah, kita beralih di materi kita. Sebenarnya kalau bicara tentang definisi manusia ini menarik sekali, apalagi dikaitkan dengan hak yang ada